guys, alhamdulillah sudah sampai tujuan di negara sebelah kita, Kebumen tepatnya gitu ya. Iya, ser. Pencot. Lurus, balas, lurus. Up. Ambles mas, ambles ya, ambles kono kayaknya. Oh, lamahan ini apa? Lama apa? Anu anyar sih, lama anyar. Orang kan tapi kita Oh, jadi di sini dibikinkan villanya ya. Ada mau untuk villanya. Tukangnya sangat profesional. Mantap. Wah, mau orang nggak kaya alat PH tanah ya. Wah, itu iya, lupa nih. Tapi kalau melihat dari kontur tanahnya sih bagus ya. Kelihatannya bagus nih, mantap. Jadi nanti lubang-lubangnya ini akan kita uruk kembali. Jadi lubangnya itu hanya untuk untuk pengemburan tanah saja ya, tanah dasar. Jadi kita sistem tanamnya tidak masuk lubang ya. Kalau ini pohon besar ya kita masuk lubang sedikit lah gitu ya. Nanti kita juga akan berikan cara tutorial penanaman yang baik dan aman tentunya. Oke teman-teman, ikutin terus video kami Banyumas Bibit 88 agar bisa mengetahui informasi yang lengkap. Oke teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah kita lakukan proses penanaman ya. Dan di sini untuk proses penanamannya kita menggunakan sistem busut ya. Seperti yang kenapa saya selalu gembar-gembor tentang sistem busut ya. Karena memang banyak sekali manfaat dari penanaman sistem busut atau gundukan ini ya. Jadi ya kalau menurut teman-teman atau itu teorinya berbeda-beda, pengalamannya berbeda-beda ya. Jadi saya hanya di sini menjelaskan apa yang sudah saya terapkan, yang sudah saya praktekkan gitu ya. Jadi mohon maaf jika ada salah atau kekurangan saya berbicara, ya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa gitu ya. Oke, jadi satu ya, dari sistem penanaman sistem busut ini, nah, ketika curah hujan tinggi, air itu tidak mudah mengenang di pangkal pohon. Nah, itu satu. Karena mengapa? Ketika curah hujan tinggi, air kok sampai menggenang di pangkal pohon, itu salah satu menjadi pemicu utama tumbuhnya jamur fusarium atau jamur putih ya. Tapi dengan metode sistem busut seperti ini, insya Allah sangat aman. Dan kelebihan lainnya ya, perakaran, dan di sini jadi pori-pori tanah ya itu tidak mudah rapat ya. Jadi tanahnya
ada pori-porinya, terus ada, jadi perkembangan akarnya itu lebih bagus. Nah, perkembangan akarnya lebih bagus karena adanya oksigen yang bisa nembus sampai ke dalam tanah gitu ya. Jadi akarnya perkembangannya semakin bagus, akarnya pun semakin cepat membesar. Karena, nah ini mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang ya. Angin ya, gundukan ini diterpa angin, nah diterpa angin kenceng, nah, itu adalah oksigen. Akarnya semakin sehat dan semakin besar. Jadi ketika tanahnya terlalu lembab ya, akar itu tidak bernafas, tidak bisa bernafas. Nah, biasanya yang sudah terjadi, akar membusuk hitam ya. Tapi yang sudah saya terapkan dengan sistem ini, alhamdulillah pertumbuhannya lebih oke ya, kayak gitu ya. Nanti untuk teman-teman ya harus berani spekulasi, bukan spekulasi, apa namanya, eksperimen ya, eksperimen, mencoba. Apa salahnya kalau kita nggak mencoba? Kita nggak akan tahu kekurangan dan kelebihannya pada diri kita gitu ya, kayak gitu bro. Dan untuk penanaman di sini saya menanam untuk jenis durian bawor dan montong ya. Totalnya ada 10 pohon, owner membelinya. Nah, kita kasih bonus 1, dan ada juga bibit alpukat dan pete ya. Untuk jarak tanam di sini, karena di wilayah kami ini kan masih wilayah Jawa Tengah. Kebetulan ini negara sebelah kita ya, antara Banyumas dan Kebumen. Ini posisi saya untuk menanamnya hari ini di Kebumen, hanya tetangga negara gitu ya, tetangga negara. Memang di sini itu nyari tanah yang luas kayak di luar Jawa itu susah ya, hanya mengandalkan lahan terbatas dengan angan-angan pingin punya kebun durian ya. Apakah dengan cara tanam pohon di sini hanya 6x6 ya, apakah sudah maksimal? Menurut saya dari pengalaman yang sudah ditanam di wilayah Jawa Tengah, di Banyumas khususnya, alhamdulillah sih ya lumayan bagus ya, lumayan gitu ya. Saya baru bicara lumayan, belum sempurna ya, lumayan bagus ya. Kalau buahnya satu pohon dimakan satu keluarga ya nggak habis gitu ya, jadi kayak gitu. Tapi kalau untuk skala kebun yang berhektar-hektar untuk tujuan agrowisata dan sebagainya, itu saya sarankan untuk jenis oci 8x8 itu bisa, karena dia memiliki tangkainya nggak terlalu panjang, dan karakter oci dia berbuah di dekat pohon ya, di dekat pangkal pohon ya. Beda sama musangking, dia berbuah di tangkai-tangkai besar sampai ke anak ranting. Begitupun bawor. Jadi kalau untuk oci 8x8 bisa, tapi kalau untuk musangking dan yang lainnya 10x10. Jadi bagusnya kalau untuk skala kebun luas, satu blok satu jenis, satu blok satu jenis, kayak gitu seterusnya. Jadi memang dari setiap pohon karakternya itu berbeda-beda, dan apa ya, terserangnya penyakit ataupun hama itu pun berbeda-beda ya. Jadi nanti ya kalau sudah menanam nanti akan tahu sendirilah kayak gitu. Oke, ngejos banget, banter banget. Nih, tanahnya di sini kering, gembur. Kalau saya lihat sih pH-nya nih antara 5 sampai 58, di atas 5 lah, itu masih aman.
nutrisi yang kita berikan itu masih bisa terserap. pH paling bagus 6 ke atas ya. Nah, kalau untuk idealnya gundukan ya teman-teman, untuk idealnya gundukan itu tergantung penanaman pohon, penanaman ukuran pohon ya. Jadi misalkan penanamannya ketinggian 1 meter up, lebar busutnya itu cukup dengan 1,5 meter, tingginya 60 cm, atau semakin tinggi itu semakin bagus, tergantung kondisi tanah. Tanah datar sama tanah terasering itu tingginya berbeda ya. Dan juga kalau tanah datar, kalau untuk jangka panjangnya, kalau untuk nyari amannya, kita gunakan sistem busut, tingginya 1 meter itu lebih bagus. Dan juga ditambahkan di sela-sela gangnya dibikinkan parit atau saluran pembuangan air, tergantung kondisi tanah ataupun kontur tanah lokasi masing-masing, karena tidak bisa menjadi acuan atau pedoman ya, karena karakter tanah di masing-masing wilayah itu berbeda kayak gitu ya. Jadi teman-teman semua yang sedang berkebun durian yang lebih tahu kondisi tanah di masing-masing daerahnya gitu ya. Dan kalau untuk tanah terasering tetap menggunakan sistem busut ya. Tetap menggunakan sistem busut, jangan menggunakan sistem tanam masuk lubang ya. Karena sama saja kita bikin sumur ya, kita bikin sumur ya, kita cemplungin pohon di situ. Nah, ketika curah hujan tinggi, akar kerendam air ya kan, akarnya busuk. Nah, kayak gitu bro. Ini sih sekedar tukar pendapat atau sharing supaya para konsumen dari Banyumas Bibit 88 itu saya harap berhasil semua lah ya. Nah teman-teman, karena di sini pohon yang kita tanam berukuran agak besar, jadi lubang yang tadinya kita sudah gali kedalaman 1 meter kali 1 meter, nah, kita uruk lagi, kita campurkan media tanamnya itu kita menggunakan arang sekam ya. Di sini kita nggak menggunakan sama sekali yang namanya kotoran kambing ataupun organik lainnya, karena menurut saya hanya arang sekamlah yang paling bagus untuk media tanam. Tidak ada sel-sel penyakit jamur ya. Tapi kalau kotoran kambing, takutnya itu fermentasinya nggak mateng, nggak sempurna. Nah, dari situlah nanti akan menimbulkan sel-sel jamur yang akan merusak akar, kayak gitu ya. Jadi kita di sini hanya menggunakan arang sekam, kapur dolomit, dan furadan. Udah, hanya 3 macam itu. Soalnya dari banyak yang beranggapan malah menurut saya masih sekarang untuk saat ini masih banyak gali lubang, masukin pupuk kandang 1 karung ya ke lubang, lalu ditimbun. Nah, nanti buat nanam. Memang ketika musim kemarau belum ada reaksi si sel-sel jamur itu berkembang biak ya. Tapi nanti ketika curah hujan tinggi, nah, pengalaman saya yang sudah terjadi itu jamur dengan cepat dia menyerang akar. Biasanya tanda-tandanya daun keriting, menguning ya, pertumbuhan jadi stuck kayak gitu ya bro. Jadi untuk pemupukan ya, kalau kita masukin ke lubang pakai kue kambing ya, nah, pupuknya di bawah, pohonnya di atasnya. Kita siram dari atas ya, kita siram dari atas, meresapnya ke bawah. Nah, nutrisinya itu menyerapnya ke bawah ya.
Beda dengan kita ngasih pupuk di atas permukaan. Misalkan nanti di sini kita tabur di sini di atas ya. Kita tabur pupuknya di sini. Nah, kita siram, nutrisinya itu masuk meresap ke bawah, terserap oleh akar gitu ya. Jadi kalau yang pupuk kandangnya di bawah, nutrisinya nggak terserap, malah nanti timbulnya jamur kayak gitu ya. Itu pengalaman saya, bro. Jadi setiap orang pengalamannya berbeda-beda ya, tidak harus berani eksperimen lah ya, karena pengertiannya juga berbeda-beda supaya pada berhasil gitu ya. Harapan saya itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa menjadi apresiasi atau menjadi edukasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang melakukan penanaman atau yang lagi mau invest dengan berkebun durian ataupun berkebun alpukat. Oke, jangan lupa dukung terus Banyumas Bukit 88 agar terus bisa berkembang dan terus bisa memberikan konten-konten yang terbaik dan bermanfaat tentunya. Salam perdurian duniawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.